Baik, saya akan membacakan kurikulum vitae dari Kak Nanang Kristanto terlebih dahulu. Nama lengkap Nanang Kristanto, tempat tanggal lahir Klaten 18 November 1988. Instansi Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Provinsi Papua. Pengalaman organisasi pada tahun 2008 menjadi Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Pada tahun 2009 sampai 2010 menjadi Ketua Himpunan Mahasiswa Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Pada tahun 2010 sampai 2011 menjadi Dewan Pengawas Organisasi Ikatan Mahasiswa Pendidikan Luar Sekolah se-Indonesia. Pengalaman bekerja menjadi fasilitator outbound, kemudian bekerja di Pertamina Foundation pada tahun 2013 sampai 2014, dan sekarang bekerja di UPT, DP PAUD, dan Dikmas Provinsi Papua. Itu tadi kurikulum vitae dari Kak Nanang, pemateri kedua kita. Baiklah, sesi penyampaian materi akan berlangsung selama 20 menit. Sebelum materi disampaikan, dimohon kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan kamera dan menonaktifkan mikrofon. Sesi tanya jawab akan dibuka setelah materi selesai disampaikan. Selanjutnya, marilah kita sambut pemaparan materi dari Kak Nanang Kristanto. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Putri. Kak Putri ya, suara saya sudah terdengar ya? Sudah, Kak. Izin share screen. Oke, share screen saya sudah nampak? Sudah, teman. Baik. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, salam yang ada dimanapun ya. Ini berarti saya lihat tadi ada dari Riau, dari macam-macam. Jadi mungkin selamat pagi, selamat siang, dan mungkin selamat datang di kegiatan Imadiplus. Saya sudah cukup lama juga tidak bersua dengan teman-teman Imadiplus. Saya sapa dulu. Ini ada banyak sekali senior. Kemudian saya sapa juga. Selamat pagi Prof. Supriyono ya, salam kenal juga, mungkin belum pernah berjumpa dengan saya juga di beberapa kesempatan, padahal kita satu payung di Kementerian Pendidikan. Ada Mas Fendik, mungkin ada Mas Ronggo, ada Mas Reri, ada banyak sekali, dan teman-teman mungkin teman-teman Imadiplus, mungkin kita walaupun ini sekarang jaraknya jauh, tapi insya Allah tali silaturahmi kita tidak terputus ya. Sedikit saya menyampaikan bahwa karena seperti yang sudah disampaikan Mbak Putri, saya sebagai ASN di Kementerian Pendidikan, kemudian ditempatkan di UPT, DP PAUD, dan Dikmas Papua, dan Papua sekarang sedang ada PON. Salah satu kewajiban ASN dimanapun berada, apalagi khususnya di Papua, itu mempromosikan adanya PON nanti. Jadi untuk semuanya, karena ini cukup banyak, jangan lupa nanti saksikan PON via virtual atau bisa berkunjung ke Papua karena aman ya. Ini salah satu venue kita yang sudah dibangun di Indonesia Timur, dan ini kalau teman-teman lihat secara langsung sekarang sudah jadi, ini baru mungkin 75% itu sangat luar biasa sekali pembangunan venue ini, karena ini salah satu stadion terbaik di Indonesia. Baik, nggak usah berlama-lama, ini tadi sudah disampaikan juga, yang belum disampaikan mungkin saya sudah mempunyai istri satu, kemudian anak juga satu, domisili sekarang di Jayapura, tepatnya di kota Jayapura. S1 saya di PLS, S2 saya di UPI, mungkin ada yang dari UPI, sekitar 3 tahun lalu saya menyelesaikan S2 saya di UPI, mungkin pernah berjumpa dengan saya. Khusus mahasiswa baru, selamat datang di jurusan pendidikan luar sekolah. Mungkin sekarang kalian belum bertanya mau jadi apa atau mau kemana atau saya salah jurusan atau tidak, tapi yang jelas satu kebanggaan, kalian diterima di universitas yang menurut sebagian orang universitas kalian itu sangat keren, dan mungkin 1:100, mungkin ada yang 1:500, 1:30, itu nggak penting. Dulu saya 1:40 kalau tidak salah. Waktu saya tahun 2007 itu masuk di PLS. Itu dulu.
apapun jurusan kalian sebetulnya itu nanti akan menjadi perenungan kalian perjalanan selama 8 semester. Oke, karena di sini saya diberikan arahan oleh panitia, teman-teman panitia, Mas tolong sampaikan sebetulnya kalau jadi PNS itu seperti apa sih, ASN itu seperti apa sih, lingkupnya seperti apa. Saya coba kemudian mencari resource ya, mencari sumber informasi. Sebetulnya tren penerimaan formasi CPNS itu seperti apa sih di jurusan PLS dulu namanya, sekarang ada PNF, ada PENMAS, itu tiap tahun pada instansi yang ada. Saya formasi tahun 2013, di angka tahun 2014. Di tahun itu hanya Kemdikbud dan UPT yang membuka formasi jurusan PLS, sarjana PLS, pendidikan luar sekolah, secara eksplisit ya, walaupun tidak berdiri sendiri, artinya dia ada jurusan yang lain juga yang bisa melamar di formasi itu. 2015 terbuka lagi di beberapa distrik itu di kabupaten kota, di dinas pendidikannya, BKKBN itu Badan Keluarga Berencana ya. Terus kemudian ada juga tahun 2016 itu Kemdikbud itu ada dua Kemdikbud yang ada di pusat di Jakarta, dan juga instansi di bawahnya, UPT di bawahnya seperti saya, UPT di bawahnya sekarang tersebar di semua provinsi di seluruh wilayah Indonesia ya. Saya dulu di regional 6, dulu cuma ada 6 waktu penerimaan saya. Jadi kalau sekarang sudah ada lebih dari 20 UPT yang seperti tempat saya bekerja sekarang. Ada Jawa Tengah, ada Jawa Timur, ada Banten, ada Riau, ada Lampung, ada Sumatera, macam-macam, banyak sekali. Kalimantan, Papua, hanya Papua aja, Papua Barat belum ada. Kemudian di 2017 itu masih sama, walaupun ini tidak 100% valid ya, maksudnya di tahun-tahun itu karena memang agak terlalu sedikit kesulitan mencari rekam jejak penerimaan PLS, tapi paling tidak ini menjadi gambaran teman-teman, oh kalau nanti lulus PLS itu kalau jadi ASN, PNS itu sebetulnya di institusi apa sih? Nah, ini di 2018 itu kita lebih banyak. Itu ada Kemdikbud, ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak, BKKBN, Distrik, Dinas Sosial, itu Kemensos, kemudian di Snaker, ada di Kemenhub juga, ada yang di Kemenhub. Itu tahun 2018 kalau tidak salah, itu mahasiswa UNY. Itu saya nanti boleh project ke teman-teman di UNY. Di 2019 ada BKKBN di distrik juga, di Nusa juga masih sama. Terus kemudian di 2020 itu Kemdikbud, UPT itu ya tempat saya bekerja sekarang, BKKBN, di Snaker, di Nusa. 2021 hasil searching di SSCN ASN BKN itu ada 69 formasi dari Dinsos, Snaker, distrik, BKKBN, UPT dan Kemdikbud. Cukup bagus, artinya apa, peluang teman-teman ketika nanti berkeinginan untuk menjadi ASN, PNS itu sebetulnya terbuka cukup lebar. Artinya kalau dulu zaman kita 2000 berjuang di Imadiklus ya, artinya kan Imadiklus ini lahir karena keresahan, ya salah satunya karena tidak ada formasi PNS, tidak ada perhatian pemerintah terhadap jurusan ini mau kemana. Waktu itu kemudian di tahun-tahun itu kami cukup intens menyebar jejaring dan mencari jejaring juga. Artinya kemudian walaupun ini tidak semata-mata Imadiklus yang kemudian berperan, tapi paling tidak teman-teman di Imadiklus dengan riwayat perjuangannya ini membuka keran-keran formasi CPNS di PLS tentunya. Nanti saya tidak tahu di tahun ke depan apakah kemudian akan lebih banyak atau lebih sedikit, karena penerimaan CPNS itu cukup fluktuatif ya, naik turun. Yang kedua, yang selanjutnya maksud saya adalah saya ingin sampaikan untuk penerimaan CPNS itu di semua kabupaten kota maupun itu instansi pusat maupun daerah itu bersih artinya ya semua tergantung diri kita sendiri. Apakah kemudian kita mampu memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan. Ya macam-macam institusi punya standar berbeda-beda. Standar berbeda-beda maksudnya itu standar soal atau kualitas. Tapi paling tidak semua
sama passing grade-nya. Itu nanti mungkin teman-teman bisa diskusi di belakang dengan saya. Nah, ini gambaran juga jabatannya apa, Mas? Kalau jabatan formasi CPNS PLS itu seperti apa sih? Ini juga belum semuanya, mungkin yang berhasil saya himpun itu ada, ini yang paling pertama, pamong belajar. Karena di beberapa institusi, terutama di distrik, itu pamong belajar itu formasi salah satu-satunya yang diperuntukkan untuk PLS, walaupun di beberapa distrik di SKP Dinas Pendidikan ya Kabupaten Kota itu tidak kemudian hanya PLS, ada PLS terus kemudian ada sarjana apalagi, tapi kebanyakan itu adalah S1 PLS. Yang kedua itu analis di keluarga berencana BKKBN. Yang ketiga penyusun program pembinaan masyarakat itu ada di Kemdikbud, analisis pendamping belajar ada di sekretariat itu ada di Kemdikbud. Yang kelima juga ada di Kemdikbud, analisis pengembang. Kemdikbud itu ada dua ya, di pusat dan di UPT. Nanti teman-teman boleh search di penerimaan CPNS di websitenya SCC BKN itu. Teman-teman search PLS gitu nanti akan keluar itu di mana sih. Paling tidak menjadi gambaran ketika teman-teman nanti mempunyai keinginan atau berminat untuk kemudian mendaftar sebagai aparatur sipil negara. Mengabdi lah, bahasa keren untuk mahasiswa ya. Yang ketujuh analisis mutu, terus yang ke-8 ini ahli pertama instruktur itu ada di Disnaker. Nah ini yang kemudian menjadi unik karena di Disnaker ini ada di beberapa Disnaker yang kemudian membuka khusus sarjana PLS ya, Terus ini juga Disnaker pengantar kerja, ini juga mediator hubungan internasional itu juga PLS, kemudian penyuluh sosial ini ada Dinsos atau Kemensos, terus kemudian ada Pamong Budaya. Ini juga unik karena Pamong Budaya ini ada di Kemdikbud hanya di UPT dan di pusat itu di Direktorat Kebudayaan. Itu juga khusus mengurusi tentang budaya tentunya. Nah, pertimbangannya seperti apa saya kurang begitu paham terkait dengan hal itu, nanti mungkin bisa di browsing di Google ya. Yang terakhir itu analisis pemberdayaan perempuan, ini ada di Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Ada 13 formasi dan mungkin masih banyak lagi, nanti bisa teman-teman atau teman-teman semua browsing ya, terutama yang tadi ada yang semester 7 di Mandalika ya. Langkahnya mau apa sih? Langkah pertama ya jangan malas membaca yang pertama, mungkin itu advance ya, masukan saya untuk teman-teman yang mungkin nanti akan segera lulus atau sekarang yang sedang start di PLS. Nah, kemampuan yang dibutuhkan. Nah, ini penting sekali, Mas. Kalau misalkan saya berminat atau ingin mendaftar PNS nantinya 4 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan, atau yang mau lulus tadi, saya itu sebetulnya butuh kemampuan apa sih? Kalau melihat kemudian formasi ini tadi semuanya, kebanyakan ini membutuhkan kemampuan untuk melakukan analisis dan membutuhkan kemampuan untuk resource, mencari sumber di luar PLS seperti itu. Mungkin di beberapa teman-teman kayak misalnya instruktur, kita nggak tahu nanti jadi instruktur apa, pengantar kerja, mungkin ada yang konsentrasinya mungkin bukan di konsentrasinya di kursus misalkan. Penyuluh sosial atau yang lain-lain, mungkin apa sih kemampuannya? Nah ini, kemampuan yang dibutuhkan ada riset. Kemampuan apa sih? Kemampuan riset itu adalah mengumpulkan, menganalisis, menerjemahkan informasi atau data secara sistematis. Artinya begini, kalau kita butuh informasi sesuatu, terus kemudian kita dapatkan dari satu sumber informasi, itu belum cukup. Maka kita butuh sumber informasi ya sebanyak-banyaknya. Saya tidak membicarakan minimal, tapi sebanyak-banyaknya. Sampai kemudian teman-teman semuanya mencapai pada sebuah kesimpulan informasi yang membuat teman-teman paham akan hal itu. Ini dibutuhkan ketika teman-teman nanti mendaftar ataupun sudah bekerja. Nanti akan saya ceritakan pengalaman kerja di di BP Poldikmas Papua. Sebelum ini saya juga sudah pernah bekerja 1 tahun di CSR-nya Pertamina Foundation. Dan teman-teman mungkin tahu kalau di CSR Pertamina Foundation itu mungkin ya membutuhkan kualifikasi dan kompetensi seperti apa, terlepas dari ya
faktor keberuntungan atau mungkin faktor yang lain. Tapi paling tidak kemampuan ini yang kemudian dulu saya bangun sedari kuliah S1. Pada waktu kuliah pun saya sepakat seperti yang disampaikan Prof. Supri bahwa kalau kuliah itu jangan kuliah pulang, atau kalau sekarang online ya buka laptop kemudian tutup selesai gitu, enggak. Kalau dulu bisa beraktivitas berinteraksi dengan orang lain, ya sekarang mungkin teman-teman selesai kuliah ya browsing lah informasi jurusanku itu apa, terus kemudian asosiasi yang disebutkan Prof. Pri tadi itu apa sih, terus kemudian PLS itu ngapain sih sebetulnya, ada nggak informasi di luar itu yang berkaitan dengan PLS? Banyak sekali, dan itu akan memperkaya teman-teman, dan itu tidak instan. Informasi itu didapatkan tidak instan. Tahun 2013 saya bergabung dengan Pertamina Foundation. Itu apa sih kemudian kemampuan yang kemudian saya sadari, oh ini yang dibutuhkan oleh CSR Pertamina Foundation atau CSR yang lain, yaitu kemampuan adaptasi dengan masyarakat. Banyak yang punya IPK tinggi dari universitas bergengsi, tapi ketika dilepas di masyarakat, mereka nggak bisa hidup, bingung harus tanya kemana, terus kemudian ngapain pertama itu ngapain, terus kemudian harus ngomong apa, itu mereka nggak punya kemampuan itu, adaptasi. Apalagi kemudian kalau dulu ketika tes itu saya pernah dilepas di Maribaya, Lembang itu tidak dikasih uang, hanya dikasih KTP, tidak dikasih HP. Dilepas di Maribaya, kemudian selama hampir kurang 2 minggu disuruh hidup di sana, terus bagaimana? Nah ini kemampuan ini yang kemudian ternyata berguna, dipertimbangkan oleh Pertamina Foundation. Oh ini nanti bisa kemudian mengawal beberapa program yang Pertamina Foundation nanti jalankan. Yang kedua berkaitan kemampuan komunikasi ya. Kemudian yang ketiga adalah ini kemampuan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat. Ketika kita dihadapkan pada sebuah pilihan, kita mau melakukan apa? Tadi ada pertanyaan bagus dari siapa tadi yang disuruh jadi PNS atau dia keinginannya. Sekarang ditanya ke diri kita sendiri. Saya sudah punya kemampuan yang seperti apa sih gitu. Evaluasi diri itu penting. Ketika kita sudah bisa mengevaluasi diri, kemudian kita bisa menginjakkan kaki satu step lebih baik. Oh, kekurangan saya ada di sini. Kalau saya ingin jadi ini, berarti saya ya harus seperti apa? Itu dikembalikan. Kalau tadi sangat bagus sekali jawaban dari Prof. Karena memang itu bukan problem kita, itu problemnya mahasiswa itu sendiri. Artinya apa? Ketika diberikan saran pun juga tidak akan menyelesaikan solusi karena yang tahu ada dirinya sendiri. Nah ini kemudian tahun 2014 saya diterima di Paudikmas Papua, formasi CPNS Kementerian Pendidikan. Apa kemudian kemampuan apa yang kemudian dipakai pertama-tama ketika saya diterima di situ? Konsep dasar PAUD itu penting karena dulu namanya bukan BP Paudikmas Papua ya, dulu namanya BP PNFI Regional 6, Balai Pengembangan Pendidikan Non-Formal dan Informal Regional 6 wilayah Papua. Konsep dasar pendidikan orang dewasa. Nanti teman-teman mahasiswa baru ini akan dapat, saya yakin. Kemudian konsep dasar pendidikan masyarakat, kemudian kemampuan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat. 4 hal ini yang kemudian saya rasakan berperan, walaupun banyak kemudian ilmu-ilmu yang lain, pengalaman-pengalaman di luar konsep-konsep ini yang kita dapatkan, enggak kita dapatkan bahkan di lingkup bangku kuliah, kita dapatkan di luar. Kemampuan komunikasi itu kita dapatkan di mana sih gitu? Ya kita dapatkan di luar. Di dalam itu kita hanya tahu teori, kemudian kalau komunikasi dengan ini seperti ini, kita harus mengawali pembicaraan itu kita dapatkan di kampus, tapi prakteknya ketemu dengan orang, ketemu dengan masyarakat, ketemu dengan ya berbagai kalangan, itu kita harus menempatkan diri kita seperti apa. Lingkup pekerjaannya sekarang, saya sekarang di BP Paudikmas sebagai Widya Prada Ahli Muda, itu sebagai penjamin mutu pendidikan. Dalam penjamin mutu itu ada beberapa hal yang harus dilakukan. Nah ini yang pertama, melakukan kegiatan belajar mengajar. KBM yang dimaksud di sini bukan saya ngajar
kesetaraan, keaksaraan ataupun kemudian PAUD ya, tapi saya justru melakukan kegiatan pembelajaran, kegiatan belajar mengajar kepada guru-gurunya, PTK-nya, pendidik tenaga kependidikannya. Jadi memberikan diklat, menyampaikan ya sosialisasi macam-macam. Dan itu butuh kemampuan komunikasi yang bagus. Karena at least yang kita temui di situ bukan hanya orang-orang berpendidikan, apalagi dalam konteks wilayah Papua. Teman-teman mungkin bisa membayangkan ya ketertinggalan SDM kami itu mungkin tidak sama dengan di wilayah Indonesia yang bagian lainnya. Memang itu menjadi PR besar di Kementerian Pendidikan untuk kemudian memperbaiki kondisi itu di sini. Tapi paling tidak ketika saya menjadi mahasiswa PLS itu lebih membantu. Meningkatkan mutu pada satuan pendidikan. Satuan pendidikan itu apa? Nah, itu nanti teman-teman bisa cari ya. Satuan pendidikan itu ada PAUD, PKBM, ada LKP. Itu kita mendampingi mereka untuk meningkatkan mutu layanannya. Mendampingi orang tua PAUD. Nah ini, kalau di PAUD itu guru yang mendampingi siswanya, peserta didiknya, kami yang mendampingi orang tuanya. Orang tua ini kita dampingi, kita berikan masukan, kemudian kita sampaikan hal-hal yang urgent yang harus mereka lakukan. Ini terlepas dari itu, kemudian kita juga harus punya kemampuan di lingkungan pekerjaan ya, menyusun desain diklat, workshop, intek, dan lain-lain. Nah ini pendampingan kepada Dinas Pendidikan ini juga menjadi salah satu tugas kami sekarang. Dinas Pendidikan itu sudah paham belum terkait dengan program-program PLS? Kalau belum, kita dampingi mereka agar mereka paham. Nah ini yang terakhir adalah melakukan penelitian dan pengembangan. Saya masih ingat di tahun pertama saya menjadi CPNS, masih CPNS belum PNS itu, saya diminta untuk melakukan penelitian dan pengembangan terkait dengan pendidikan non formal di wilayah Provinsi Papua. Dulu masih wilayah kerja kita masih Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara. Jadi kalau 4 provinsi itu saya paling tidak sudah 70-80% pernah berkunjung semuanya. Di semua kabupaten kota ya, Maluku, Maluku Utara, Ternate, macam-macam ya. Seram bagian selatan. Nah yang terakhir itu seperti ini, menyelesaikan masalah pendidikan non formal di wilayah kerja. Di wilayah kerja itu artinya di wilayah kerja ya, wilayah kerja UPT saya itu Bidmas Provinsi Papua. Karena begini, masalah di tiap-tiap provinsi itu akan berbeda-beda. Seperti sepanjang kemudian masih ada kesenjangan pendidikan di suatu wilayah, berarti PLS masih ada. Karena apa? Penyelesaian pendidikan ketika ada kesenjangan itu larinya ya ke pendidikan non formal, PLS, pendidikan masyarakat. Itu sudah bukan menjadi rahasia umum atau seperti apa ya. Itu sudah menjadi teori baku ya, teori baku. Ketika orang putus sekolah ya melalui layanan PLS, ketika orang tidak berdaya dalam hal pendidikan ya melalui PLS, karena di pendidikan formal tidak terlayani seperti itu. Jadi ini gambaran ya, menjadi ASN itu berat. Tadi seperti dikatakan Prof. Pri, memang benar menjadi ASN itu berat. Sekarang banyak tuntutan. Tapi terlepas dari itu, sebetulnya menjadi ASN dengan background PLS itu menuntut saya tentunya, atau mungkin teman-teman di luar yang ASN juga, yang itu untuk belajar terkait dengan pendidikan. Pendidikan apa? Pendidikan non formal tentunya. Karir bisa terus berkembang, tidak hanya di situ sebetulnya, karena saya melakukan penelitian dan pengembangan sama seperti teman-teman dosen atau di kampus ya, mereka melakukan penelitian dan pengembangan, menulis jurnal, kemudian melakukan pengembangan diri, itu semuanya sama. Hanya kemudian lingkupnya kita terbatas pada ranah-ranah yang menjadi tugas pokok ASN tentunya, dan wilayah kerja tentunya. Kalau seperti di kampus itu bisa lintas wilayah, tapi kalau di saya mungkin ya saya melakukan penelitian dan pengembangan di wilayah Provinsi Papua. Boleh nggak melakukan penelitian pengembangan di luar wilayah? Boleh, tapi itu kemudian tidak membawa institusi yang di mana tempat saya bekerja. Ini peta wilayah Indonesia yang ada tanda yang ada ikon ini. Itu saya pernah kunjungi. Artinya di selama saya menjadi
bekerja di PLS di BP Poltikmas Papua, wilayah ini sudah pernah saya kunjungi dalam rangka untuk ya pendidikan luar sekolah tentunya. Pekerjaan saya di ASN Sulawesi, kemudian di pulau yang belum pernah saya mungkin Sumatera sama Kalimantan. Di Provinsi Papua hampir 70-80% di zona-zona sulit juga sudah pernah saya lalui, Kalimantan, Sulawesi, Maluku Utara, sampai nyebrang pulau dan sebagainya. Semuanya bertemu dengan masyarakat langsung untuk menyelesaikan masalah pendidikan mereka. Itu yang saya lakukan di pekerjaan saya sekarang ini. Tentu ini akan berbeda ketika nanti dia ada di BKKBN, di Snaker, terus kemudian ada di... Tapi paling tidak lingkup pekerjaan adalah ketika itu berada di zona pendidikan, karena analisis pendidikan, analisis pengembangan, analisis program, itu selalu berhubungan dengan dunia pendidikan, dan itu membutuhkan kemampuan riset. Riset itu artinya kemampuan untuk mengumpulkan, mencari informasi sebanyak-banyaknya, agar kemudian kita memperoleh kesimpulan yang baik. Itu harus dimulai sekarang, teman-teman mahasiswa baru, itu harus mulai sekarang, bukan nanti ketika mau lulus. Kalau mau lulus itu sudah telat ya Mas ya, telat kalau saya katakan. Tapi telat itu bukan berarti tidak boleh atau akan tidak berarti. Nah itu paling tidak teman-teman sudah sadar dulu apa sih kemampuan yang kita butuhkan saat ini. Kalau kita belum pernah melakukan itu, silahkan sekarang melakukan itu. Informasi apa yang teman-teman sekarang sulit untuk dapatkan? Teman-teman punya HP, punya Android, punya iOS, semua internet terkoneksi, jadi tidak ada alasan. Yang menjadi alasan adalah tadi, salah satunya adalah tidak percaya diri, yang kedua adalah malas. Itu dua alasan yang mungkin menjadi latar belakang teman-teman tidak meresource, mencari sumber informasi yang valid. Karena dengan informasi yang banyak, teman-teman bisa mendapatkan masukan, bisa mendapatkan sudut pandang yang berbeda terkait dengan PLS ini dalam konteks PLS. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Ini nomor telepon saya, terus kemudian email saya. Salam dari anak-anak di Papua. Dulu waktu saya di Pertamina Foundation, saya mengajar mereka. Ini mungkin bukan salah satu foto mereka, tapi paling tidak mewakili. Saya mengajar langsung mereka, anak-anak Papua, PAUD, kemudian masyarakat di Papua. Mungkin nanti saya lebih senang tanya jawab. Dari saya cukupkan. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya kembalikan ke Mbak Putri ya. Terima kasih kepada Kak Nenang atas paparan materi yang begitu menarik. Tiba saatnya sesi tanya jawab. Kami memberikan kesempatan kepada 3 penanya. Bagi yang ingin bertanya, silakan untuk mengaktifkan fitur raise hand atau mengirimkan pertanyaannya melalui kolom chat dengan format nama, _instansi, _pertanyaan. Baik, sepertinya sudah ada yang menggunakan fitur raise hand. Silakan kepada Pak Edwin Daha untuk menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan selamat pagi kepada kedua narasumber, kepada para panitia, terlebih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada audiens untuk bertanya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Yudarman Raha dari Universitas Negeri Medan, dari jurusan PLS juga atau Pendidikan Masyarakat semester 3 domisili Nias. Saya mau bertanya kepada Bapak pemateri kedua, melihat banyak prospek kerja dari PLS ini, kira-kira menurut Bapak sendiri salah nggak sih? Mungkin barangkali kami seperti maba ini atau yang baru mengenal PLS ini, salah nggak kami tidak mengenalkan jurusan PLS ini ke banyak orang karena merasa tersaing ke depan. Terima kasih, Pak. Saya silakan kepada Kak Nenang untuk menjawab pertanyaan. Saya belum dapat tesnya ini. Maksudnya tidak mengenalkan itu tidak mempromosikan
jurusan PLS kepada orang lain karena kalah bersaing, begitu ya? Iya betul Pak. Karena terus terang kalau di domisili saya sendiri jurusan PLS ini langka Pak gitu. Oh baik. Jadi gini, tadi sama sebetulnya Prof Pri juga masalah tantangan PLS itu apa? Tidak percaya diri itu. Saya dulu ini pengalaman ya, kita sharing pengalaman. Ketika di Pertamina Foundation itu, yang melamar di Pertamina Foundation itu ada alumni UI, ITB, ITS, kemudian dari IPB, terus UGM. Saya dari UNY salah satu-satunya dan satu-satunya jurusan sarjana pendidikan. Ketika ditanya, saya dengan lantang aja, Mas jurusan apa? Pendidikan luar sekolah. Apa PLS? Saya jelaskan, semuanya diam. Gitu. Artinya apa? Rasa percaya diri itu nggak dipupuk satu tahun, 2 tahun ya. Ini akan kita bawa terus. Karena gini, keputusan untuk kemudian kita mau branding diri kita menjadi PLS itu ada di tangan teman-teman semuanya. Teman-teman mau membranding dirinya itu sebagai apa? Sebagai mahasiswa aja, mahasiswa di universitas itu, atau mahasiswa di universitas yang jurusannya PLS. Itu branding. Ketika nanti ketemu sama orang lain, Mas, masuk kuliah di mana? Mandalika. Jurusan apa? Jurusan PLS. Apa PLS? Jelaskan PLS bla 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 bla. Nggak jelas. Oh iya, karena saya baru semester ini. Nanti kalau saya sudah jelas, kita bisa diskusi lagi. PD, percaya diri. Salah itu hal wajar, nggak ada yang marah gitu. Tapi percaya diri untuk menyampaikan sesuatu kepada orang itu menjadi apa, kemampuan komunikasi kita, kemampuan komunikasi kepada orang lain. Kemampuan komunikasi ini yang tidak kemudian dimiliki oleh semua mahasiswa, karena ya tidak instan untuk mendapatkan itu semua. Begitu ya, mungkin itu masukan saya. Percaya diri aja. Mas siapa namanya? Edwin ya? Ya. Di mana tadi ya? Kupang ya? Unimed Pak. Medan. Jember. Medan Pak, Medan. Oh Medan. Oh Medan itu banyak. PLS terkenal di sana Mas. Pada BP Paudikmas itu PLS semua banyak gitu teman-teman di sana. Begitu ya? Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Nanang atas jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi dari Kak Triko Saudi Asano. Silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwiko yang tadi bertanya. Ya. Jadi ini Kak, saya kan alumni UNED tahun 2013, lulusan 2019. Nah, untuk membuka lembaga pendidikan anak usia dini itu susah nggak Kak, untuk utama yang kita masih perlu pembelajaran dini. Soalnya kan di sini lingkungannya kebanyakan perempuan. Untuk laki-lakinya sendiri tuh susah untuk masuk ke dunia PAUD. Karena kebanyakan di sini PAUD itu saya survei dari 25 kecamatan yang kepala sekolah PAUD itu hanya satu dari beberapa lembaga PAUD. Nah itu gimana untuk perkembangan anak-anak kan juga butuh sosok seorang laki-laki dalam pembelajarannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ini ada 2 hal yang berbeda ya. Ada 2 hal yang berbeda terkait dengan susah nggak sih membuka PAUD di wilayah tertentu. Terus kemudian yang kedua adalah Mas Sauki ini menyoroti nggak ada sosok laki-laki ayah gitu ketika di lingkungan PAUD, begitu ya. Jadi ada 2 hal yang berbeda. Sebetulnya ini yang pertama dulu saya jawab, untuk membuka lembaga PAUD sebetulnya tidak susah ya. Yang susah adalah kemauan kita untuk berjalan, melangkah, itu susah. Nah, banyak pertimbangan itu susah. Kalau syarat-syaratnya nanti bisa di browsing di Kemdikbud, itu ada aturannya. Apa saja yang kemudian dibutuhkan untuk membuka lembaga pendidikan non formal tentunya di suatu wilayah. Tentunya dengan pertimbangan juga di wilayah itu apakah sudah banyak PAUD-nya, ketersediaannya seperti apa.
Terus kita identifikasi juga kalau kita buka PAUD di situ padahal sudah ada PAUD yang lain, sedangkan sasaran atau peserta didik kita itu sedikit, terus bagaimana? Berbeda dengan di kota, misalkan. Kalau di kota lembaga PAUD menjamur, misalkan kayak di Jogja, saya contohkan ada Oliva, ada macam-macam ya, banyak. Itu ya dari yang komersil sampai yang tidak komersil itu mereka punya pertimbangan. Tapi untuk membuka itu tidak susah. Tidak ada yang susah. Yang susah itu mindset kita untuk melangkah. Itu yang pertama. Yang kedua, ketiadaan sosok ayah. Jadi gini, Mas Sauki ini menyoroti kalau di PAUD itu dari 25 lembaga itu hanya satu kepala sekolah atau hanya satu yang ada laki-lakinya di situ. Sosok sebetulnya gini, peserta didik atau anak-anak PAUD itu dalam kegiatan pembelajarannya, walaupun itu yang memberikan pembelajaran di kelas itu perempuan, tapi saya yakin mereka menyampaikan bahwa sosok ayah itu seperti apa. Bahkan kalau kita belajar lebih baik, lebih jauh terkait dengan pendidikan anak usia dini, itu ada namanya pengembangan pendidikan anak usia dini holistik integratif. Holistik integratif itu ya ada peran orang tua, parents. Orang tua itu ya ayah dan ibu. Ayah dan ibu dilibatkan dalam kegiatan pendidikan anak usia dini. Jadi saya tidak khawatir ketika dalam satu PAUD itu tidak ada guru laki-lakinya atau tidak ada sosok laki-lakinya di lingkungan PAUD itu. Tapi dalam konten pembelajaran itu mereka saya yakin tidak menghilangkan itu. Itu saya yakin. Jadi ini dua hal yang berbeda. Yang kemudian harus dilihat secara komprehensif. Kalau hal pertama tadi terkait dengan membuka satuan PAUD di wilayah tertentu itu nggak susah. Nanti kita bisa diskusi di luar ini, dan di UNED itu Jember ya, itu berarti wilayah kerja BP Paudikmas Jawa Timur itu banyak teman-teman yang ada di sana. Nanti saya kasih kontaknya, misalkan silakan konsultasi, komunikasi dengan teman-teman, minta bantuan, atau minta bantuan itu bukan bantuan untuk tapi bantuan informasi, langkah-langkahnya seperti apa, atau dengan saya juga bisa nanti informasi terkait dengan itu sebetulnya di Google banyak. Hanya kemudian yang menjadi masalah adalah kita mau mencari atau tidak. Tuh. Yang kedua tadi sudah saya jawab, gitu ya. Oke, terima kasih, semoga menjawab. Di chat ini ada ini, mungkin bisa dibacakan. Baik Kak, terima kasih atas pertanyaannya. Ini ada pertanyaan di kolom chat dari Kak Muhammad Zamroji, Universitas Jember. Izin bertanya, tadi dijelaskan bahwa setiap wilayah itu memiliki suatu permasalahan yang berbeda-beda. Pertanyaannya, apakah penempatan wilayah instansi CPNS itu mempengaruhi terkait peluang diterimanya atau sama saja, dan wilayah itu tidak mempengaruhi? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jamroji. Jadi begini, standar penerimaan CPNS di semua wilayah seluruh Indonesia itu sama, tidak ada yang berbeda. Misalkan Mas daftar di Papua dengan di Jawa berbeda, enggak ada. Peluangnya tidak berbeda juga, karena begini, selama kemudian memenuhi passing grade, itu kemudian nanti ya bisa lolos. Nah, yang membedakan adalah mungkin di Jawa yang daftar banyak, di Papua yang daftar sedikit, bisa jadi seperti itu. Tapi untuk mencapai kualifikasi itu nggak ada perbedaannya, tidak ada pengaruhnya sama sekali. Apalagi itu terkait dengan permasalahan. Permasalahan itu berpengaruh ketika nanti kita sudah diterima di CPNS di wilayah tertentu. Nah itu permasalahan itu nanti yang akan mempengaruhi ketika kita ditempatkan di Papua. Walaupun saya sama-sama ya tugas pokok fungsinya saya sama dengan teman di Surabaya, tapi kemungkinan teman-teman di Surabaya tidak mendapatkan kesulitan seperti yang saya temukan, atau sebaliknya. Itu terkait dengan penerimaannya. Kalau sudah diterima, tapi ketika akan baru mendaftar dan sebagainya tidak ada perbedaan
apa namanya, bahwa di sini itu grade-nya sekian, kalau di Papua, kalau di Kalimantan sekian, nggak sama semuanya, standarnya sama. Karena penerimaan CPNS itu semuanya jadi satu ya, nasional, jadi standarnya sama. Hanya kemudian yang daftar mungkin itu di Kalimantan mungkin yang daftar 50, kalau di Jakarta yang daftar ya 500, seperti itu. Kemungkinan perbedaannya akan seperti itu. Dan itu pun kita juga dulu waktu saya itu nggak bisa lihat. Baru bisa lihat itu ketika pengumuman terakhir. Tapi sekarang nampaknya bisa. Mungkin sekarang. Mungkin seperti itu Mbak Putri. Terima kasih. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Ini ada satu lagi pertanyaan dari Kak Muhammad Wasio. Mau tanya bagaimana proses di atas UMR di bagian apa aja seperti itu Kak? Gimana? Nggak dengar saya. Pertanyaannya, prospek kerja PLS yang gajinya di atas UMR di bagian apa aja? Seperti itu, Kak. Kalau ini kaitannya dengan CPNS ya, kalau CPNS itu semuanya sudah di atas UMR ya. Kalau CPNS itu, karena walaupun di seluruh Indonesia sama, gini. Ini agak ini juga ya, tapi nggak apa-apa. Ini sebagai pengetahuan saja. Gaji saya di Papua dengan di Surabaya sama. Asalkan grade CPNS-nya sama, terus kemudian posisinya sama-sama, nggak ada bedanya. Yang membedakan mungkin kalau saya di sini dapat misalkan tunjangan kemahalan, kayak di Jakarta seperti itu kan, di sana juga sama. Saya dengan di Sulawesi juga sama. Grade kalau sepanjang pangkat golongan dan grade-nya sama ya tidak ada perbedaan. Ya kalau di atas UMR ya pasti semua di atas UMR rata-rata, apalagi kita S1 ya, kualifikasi S1 itu pasti di atas UMR. Tapi kalau di atas, apakah itu cukup atau tidak ya nanti dikembalikan ke masing-masing ya. Itu nanti ya mungkin tergantung kebutuhan kalau itu kebutuhan. Ini ada satu ini Mbak Putri Nopela Rahma ini di chat ini. Oh iya Kak, saya tanyakan. Ada pertanyaan dari Kak Nopela Universitas Sriwijaya. Pertanyaannya, bagaimana sih solusi yang bisa Bapak berikan untuk mengatasi masalah tidak percaya diri secara berlebihan? Sekian, terima kasih. Ya. Tadi saya sebenarnya sudah singgung ya, tidak percaya diri berlebihan itu karena kita kurang informasi. Karena kita nggak punya informasi yang banyak, kita nggak dapat sumber informasi yang beragam, maka kita nggak percaya diri. Kalau ditanya PLS apa gitu, pendidikan luar sekolah misalnya, iya ngapain gitu? Oh dia itu dapat mata kuliah ini nggak banyak yang kita tahu sehingga kita nggak percaya diri. Dan ketidakpercayaan diri itu mengakibatkan kita minder. Minder itu ya tidak siap bicara lancar misalkan, terus kemudian merasa kok minoritas gitu ya, jurusan minoritas gitu ya, karena kita nggak punya resource, nggak punya sumber informasi yang banyak dan beragam. Saya yakin teman-teman di kampus pun yang sudah semester 4, 5, 6 mungkin atau lebih dari 4 lah, 5, 6 itu mungkin ketika ditanya kalau mendirikan PKBM itu gimana caranya, itu dari 100 mungkin yang bisa jawab 10. Karena itu pengalaman yang pernah saya temukan di beberapa kampus. Terus kemudian kalau ditanya lagi, kalau kemudian teman-teman mahasiswa sekarang diminta untuk bekerja, di PLS, di ranah PNS, apa yang teman-teman pertama kali harus lakukan? Itu juga nggak banyak yang bisa menjawab gitu. Padahal yang pertama kali ya yang harus dilakukan adalah membaca dulu, membaca. Ini kaitannya dengan PNS ya. PNS itu kan dia dalam kerangka aturan, dalam kerangka frame yang pasti, aturan-aturannya ada, terus kemudian ada peraturan-peraturan pemerintah, peraturan daerah. Itu kita baca dulu. Langkah pertama ya kita membaca. Oh kalau mau bikin ini langkahnya di daerah ini seperti ini, seperti ini. Itu saja, saya yakin mahasiswa yang 4 semester 5, 6, 7 ketika diminta untuk melakukan itu, saya yakin jawabannya masih putar-putar gitu.
Jadi itu yang membuat kita tidak percaya diri. Tapi kalau sumber informasi kita banyak, PLS ya pede-pede aja. Toh itu kan gini, kondisi PLS di tiap-tiap kabupaten kota atau provinsi itu berbeda-beda masalahnya. Kalau ditanya solusi, ya itu solusi yang sesuai dengan wilayah kerja. Maksudnya di Papua itu harus seperti ini. Kalau ini kaitannya dengan PLS dilakukan di Jawa Barat, ya nanti akan berbeda, akan diadaptasi. Begitu juga sebaliknya. Jawa Barat bagus, kemudian dilakukan di Papua belum tentu bagus. Jadi informasi itu yang kemudian harus kita gali. Teman-teman di era digitalisasi ini mempunyai sebuah keuntungan yang sangat besar karena sumber informasi itu bisa dari mana saja. Jangan hanya main sosmed yang tidak memberi manfaat ya. Terus satu lagi dari saya, rekam jejak tadi sempat disinggung oleh Prof. Supri, rekam jejak. Waktu di Pertamina Foundation itu sosial media saya itu diminta Facebook, terus kemudian Twitter, terus apalagi gitu. Ternyata Pertamina Foundation pada tahun itu sudah melakukan yang namanya tracking rekam jejak. Hati-hati ketika teman-teman sering posting sesuatu hal yang tidak bermanfaat, apalagi berbau-bau hal yang tidak wajar ya di sosial medianya. Itu bisa kemudian menjadi batu sandungan teman-teman ketika lulus kemudian diminta, sosial medianya apa? Tim penerima kerja, entah itu di BUMN atau apapun itu akan men-tracking rekam jejak teman-teman. Dan ketika ditemukan hal yang aneh, yang menyimpang tentunya, itu menjadi pertimbangan si penerima kerja, waktu itu Pertamina Foundation, untuk kemudian menerima teman-teman ke tahap selanjutnya. Jadi ingat, rekam jejak itu menjadi suatu hal yang riskan di era digital sekarang ini. Setiap yang teman-teman posting, walaupun sudah dihapus, bisa kemudian dimunculkan lagi. Bisa kemudian diketahui lagi. Nah, itu silakan teman-teman berhati-hati dalam bersosial media tentunya. Menulislah yang banyak, menulislah yang bagus. Menulis terkait dengan pandangan-pandangan teman-teman, terkait dengan keresahan teman-teman bagus. Ya. Begitu Mbak Putri. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Nanang atas jawaban-jawabannya yang insya Allah bisa memberikan pencerahan bagi teman-teman semuanya. Baiklah, selanjutnya adalah